Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, sehingga kita bisa di Masjid Al-Baitul Amin ini dengan menjalankan ibadah sholat berjamaah, itikaf, mengikuti majelis taklim, baca Al-Quran dan sebagainya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, faslun fi ahkamis shaumi, ini insyaallah sudah sering ya. Fasal tentang hukumnya puasa. Kita sudah menjalani dan ini tinggal mengingat-ingat. Kita baca sebentar. Farduhu niyatun lailan likulli yaumin min ramadhana. Fardunya puasa itu yang pertama adalah niat pada malam hari setiap hari di bulan Ramadan. Bahwa ini sudah kita lakukan, dan menurut Imam Malik niatnya satu kali awal Ramadan untuk satu bulan. Karena menurut Imam Malik puasa itu satu rangkaian. Satu rangkaian ya, satu bulan itu satu gitu. Jadi niat satu untuk satu bulan. Kalau menurut mazhab Syafi'i niatnya harus tiap malam. Malam ini niat, malam ini niat, malam ini niat. Karena setiap hari puasa itu, bukan satu rangkaian satu bulan. Kalau nggak niat tidak sah puasanya. Fardu atau rukun itu kan konsekuensinya begitu. Jadi kalau malam hari nggak niat, kemudian pagi harinya puasa, maksudnya tidak makan tidak minum, menurut mazhab Syafi'i ya tidak sah puasanya. Meskipun tidak sah, harus tetap menjaga tidak makan tidak minum sampai maghrib. Nanti bulan depan dikontrol, karena hanya soal niat. Niat itu sangat penting. Ulama-ulama kita itu membuat ibadah itu menjadi simple. Saya tidak tahu siapa yang menemukan. Misalnya begini, setiap kali tarawih itu imam-imam kan baca nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati fardholillahi ta'ala. Saya berniat, baru kemudian doa witir. Kenapa kok begitu? Biar semua orang nggak ada yang tidak niat malam harinya. Kadang kan kita lupa. Siapa yang pertama kali? Ini yang sulit menemukan. Sama dengan siapa yang pertama kali membuat surat-surat itu begitu mudah dibaca. Kalau yang di masjid-masjid, di musola itu dibaca apa? Mulai at-takasur, alhaqumut takasur. Siapa yang menemukan? Kan itu untuk mempermudah orang kita itu, untuk ini sudah sampai rakaat yang keberapa? Yang imam itu untuk mempermudah, yang makmum juga untuk mempermudah ngitungnya. Ini sudah sampai 8 rakaat gitu kan? Ini sudah sampai 10 rakaat.
Itu juga bukan berarti kalau kita tarawih kita kemudian harus membaca Alhaakumut Takasur, tidak. Ada ulama dan saya tidak tahu siapa yang memulai ulama ini, yang memulai kok pinter ya ulama ini memulai supaya mudah, imamnya mudah, makmumnya mudah, orang-orang mudah niteni. Oh ini rakaat yang ke-10. Oh ini rakaat yang ke-12. Dari mana? Itu loh bacaan suratnya sampai ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini berarti sudah 6 itu kan. Nanti sudah qul ya ayyuhal kafirun. Berarti sudah 7 ya, 7 kali 7 kali 4 berarti 14. 7. Jadi beliau memberikan kemudahan. Para ulama ini memberikan kemudahan. Sama dengan kemudahan memberikan imsak tadi itu. Imsak itu untuk kemudahan. Ini lampu kuning. Di tempat lain kita nggak ketemu dengan imsak. Nah, ini bagian dari cara ulama membuat agama ini mudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau mau tarawihnya pakai hataman 30 juz 1 bulan ya nggak apa-apa, asal kuat Pak Wi ya. Kayak di Masjidil Haram sekarang di korting Masjidil Haram ya, 20 rakaat jadi 10 rakaat nih. Karena pandemi. Saya tapi nggak lihat lagi nih. Tapi lama di Masjidil Haram itu kan sampai 1,5 jam atau 2 jam tarawih. Katanya orang-orang jamaah umroh di sana kalau tarawih di Indonesia udah biasa. Pakai tarawihnya sendiri mereka. Karena aslinya mau tarawih di Masjidil Haram terlalu lama 2 jam. Ini modusnya ini alasannya itu sudah biasa kalau tarawih di Indonesia ada gitu. Padahal aslinya menghindari tarawih yang lama 2 jam sampai ngantuk-ngantuk gini. Ada eman-eman gitu. Jadi gitu Bapak sekalian. Jadi jarang gitu. Nah, kembali ke puasa. Puasa itu kan 2. 1 niat, yang kedua adalah watarku muftirin naharon, meninggalkan hal-hal yang membatalkan pada waktu siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemarin beberapa hari yang lalu ada isu bahwa subuhnya di Indonesia itu lebih lambat ya. Lebih lambat 35 menit atau berapa menit. Mestinya itu misalnya sekarang jam 4.10 ya. Kurangi 30 berarti jam 3.40. Mestinya jam 3.40 sudah, atau sebaliknya, mestinya jam 3.40 sudah subuh atau terlalu cepat. Saya kemarin lupa, nanti bisa dicek kembali Bapak Ibu sekalian. Intinya subuh kita terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, langsung dikembalikan kepada pemerintah. Ormas Nahdlatul Ulama, Ormas Muhammadiyah sudah mengkaji, kita nggak perlu ribet. Ternyata dikaji oleh di PBNU waktunya sudah pas, sudah tepat. Ya ikut itu saja. Tidak perlu ribet dengan wacana yang berkembang di tengah masyarakat tadi. Langsung sudah ada yang nangani, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, pemerintah, Kementerian Agama, itu sudah cukup. Jenengan tidak perlu khawatir. Sama dengan yang sekarang ini lagi selalu berulang setiap kali Ramadan. Mestinya itu menjadi kajian kita. Itu adalah jumlah 1 sok. Ada ulama yang mengatakan 1 sok ukuran zakat itu adalah 2,5 kilo. Asalnya 6 on kali 4 itu 2,4 kilo, dibulatkan 2,5. Itu Kiai Sahal Mahfud almarhum.
Rais Am PBNU, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa satu sa itu bukan 2,5 kilo tapi 2,75 kilo. 2,75. 2,75, okay. Ini satu sa dihitung 2,75. Apakah berarti yang zakat 2,5 kilo enggak sah? Kembalikan lagi kepada pemerintah, kepada PBNU, kepada MUI. Ternyata di situ masih ditetapkan 2,5 kilo tidak masalah. Boleh menggunakan pendapat 2,5 kilo. Tapi kalau mau ngambil yang lebih afdol 2,75 kilo itu silahkan, itu lebih baik. Jadi sama-sama diterima. Pasti yang lebih banyak lebih bagus lagi. Ini yang sama-sama beras ini ya, sama-sama beras, sama-sama madzhab Syafi'i. 2,5 kilo, 2,5 kilo. Pendapat yang kedua 2,75 kilo. Bisa difahami satu. Nah, yang kedua ada wacana yang kedua. Menurut madzhab Syafi'i kita mengikuti yang 2,5 kilo. Orang itu harus berzakat fitrah pakai beras jumlahnya 2,5 kilo. 2,5 kilo. Tidak boleh zakat fitrah pakai uang. Menurut madzhab Hanafi boleh menggunakan zakat fitrah pakai uang, tapi ukurannya mengikuti madzhab Hanafi, bukan 2,5 kilo, tapi kalau di Aska Al-Baitul Amin sini berapa? 3,8 ya. 3,8 kilo ya. Artinya lebih banyak. Jumlah liter atau kilo itu? 3,8 liter sama dengan bukan, jumlahnya lebih banyak. Yang Hanafi itu jumlahnya lebih banyak. Intinya kalau madzhab Hanafi jumlahnya itu lebih banyak. Jumlah kiloannya lebih banyak daripada madzhab Syafi'i. Nanti bisa dicek di Aska Al-Baitul Amin, Lembaga Amil Zakat Al-Baitul Amin itu jumlahnya lebih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita memilih madzhab Syafi'i yang pakai beras tadi 2,5 kilo, atau kita boleh pakai uang, tapi uangnya itu tidak sejumlah 2,5 kilo, tapi sejumlah madzhab Hanafi. Hanafi tadi itu, artinya uangnya itu lebih besar, ya. Uangnya lebih banyak. Ya. Tetapi ada pendapat yang ketiga, boleh menggunakan uang, tapi ukurannya tidak pakai madzhab Hanafi, tapi madzhab Maliki. Maliki itu sama dengan madzhab Syafi'i, yaitu 2,5 kilo. Ini yang hari ini dikeluarkan dan rame di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Boleh pakai uang, tapi tidak mengikuti madzhab Hanafi, tapi mengikuti madzhab Maliki tadi itu. Ini pendapat yang ketiga, uang tapi 2,5 kilo. Kalau kita mengikuti yang di Masjid Al-Baitul Amin Jember ini ya, kalau pakai beras ya madzhab Syafi'i, kalau pakai uang yang pakai madzhab Hanafi. Pilihannya hanya itu. Tapi ya ini yang terakhir yang di pengurus besar Nahdlatul Ulama nambahi, silahkan. Ada pendapat yang mengatakan 2,5 kilo untuk yang pakai uang juga nggak apa-apa, tidak mengikuti madzhab Syafi'i, tidak mengikuti madzhab Hanafi, tapi mengikuti madzhab Maliki.
Salah satu ulama Maliki mengatakan boleh pakai uang dan ukurannya adalah 2,5 kilo. Ini hanya pendapat, aslinya yang penting adalah berzakat ya. Jadi untuk diketahui saja Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kalau ada hal-hal seperti itu kita nggak perlu ribet, nggak perlu debat panjang, ikuti aja sumber-sumber yang bisa bisa dipertanggungjawabkan. PBNU, Pengurus Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, pemerintah, sudah cukup itu. Seminggu ini juga keluar misalnya perempuan haid boleh puasa. Pokoknya rame ini di medsos ini. Kalau Nur itu kan pusing ini. Perempuan haid boleh puasa menurut pendapat salah satu kiai bla bla bla. Perempuan haid boleh puasa. Wah, ini rame lagi ini. Masa ngikuti gitu terus kan nanti panjang ceritanya. Jadi kalau ada gitu jenengan enggak perlu repot-repot cari di PBNU, Pengurus Nahdlatul Ulama, atau cari di MUI atau cari Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah soal agama itu ya Kementerian Agama. Tanya di situ, cek PBNU gimana? Oh ternyata enggak benar ini. Dicek di PBNU ternyata ini pendapatnya Kiai NU mengatakan orang haid, perempuan haid boleh berpuasa gitu. Jadi rame itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi intinya ngikuti itu, ngikuti pendapat yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau masih hanya pendapat kecil-kecil itu jangan ya, kita kembalikan ke yang punya otoritas untuk menjawab tadi, yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, di Jawa Timur, terus kemudian Majelis Ulama Indonesia, kemudian Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu caranya. Kalau yang dari Muhammadiyah silahkan mengikuti Muhammadiyah, yang di Al-Irsyad silahkan mengikuti Al-Irsyad pengikutnya, silahkan. Artinya dia punya rujukan di situ. Jadi nggak perlu khawatir. Seperti kemarin ada yang viral, ini gimana ini Gus Baha ini, kenapa Gus Baha katanya sholat witir itu kurang keliru, 2 rakaat 1 rakaat itu. Gus Baha pernah nyampaikan, apakah sudah betul sholat witir kita gitu. Jadi menurutnya itu, menurut yang disampaikan di ceramahnya itu begini gitu. Jadi sholat witir itu ya ganjil, namanya witir ganjil. Masuk ada sholat kok 2-1 gitu. Karena dia begitu. Mestinya ya yang dihitung yang 1 saja, yang 2 ini aslinya tidak dihitung witirnya, kan genep gitu. Wes bingung kan masyarakat. Terus WA ke saya, gimana ini Prof? Salat witir apa sudah betul yang kita lakukan selama ini? Saya jawab sudah betul gitu. Sudah betul. Iya, sudah betul. Terus yang disampaikan Gus Baha itu hanya salah satu pendapat. Yang disampaikan Gus Baha itu hanya salah satu pendapat. Kita boleh boleh ikuti dan juga boleh tidak. Ada pendapat lain yang lebih kuat yang sudah dilakukan oleh para ulama, 2 rakaat 1 rakaat yaitu witir. Makanya kan masa witir 2 rakaat kan tidak mungkin. Jika dalam kitab di dalam beberapa kitab disebutkan usolli sunnatan rakaataini minal witri, 2 rakaat dari witir. Jangan usolli sunnatal witri rakaataini, saya sholat witir 2 rakaat. Masa sholat witir 2 rakaat? Kan tidak. Yang betul itu sholat 2 rakaat dari witir. Asalnya kan 3, tapi saya cicil dulu 2 rakaat dulu.
Tuh kan? Tapi kalau jenengan mengatakan saya sholat witir 2 rakaat kan keliru. Wong witir itu ganjil artinya. Jadi sholli sunatan rakaataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat dari witir. Nanti yang 1 rakaat usolli sunatan rakaatan minal witri. Saya sholat 1 rakaat dari witir. Dari witirnya itu yang penting. Kan beda kayak ngomong saya sholat witir 2 rakaat. Maksud sholat witir 2 rakaat. Sholat witir kan ganjil 3 rakaat, 5 rakaat, 1 rakaat itu kan. Nah supaya nggak keliru ya tadi saya sholat 2 rakaat dari witir. Aslinya 3 tapi 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. Ini caranya demikian. Jadi nggak nggak apa-apa. Kayak orang perdebatan gini, orang masuk ke masjid, apakah orang masuk ke dalam masjid itu sudah apakah disunahkan tahiyatul masjid? Kalau menurut yang sumber biasa ya tahiyatul masjid sholat sunat tahiyatul masjid rakaataini. Tapi menurut beberapa ulama kita sholat tidak usah nyebut tahiyatul masjid, jenengan sholat 2 rakaat subuh langsung di sini juga termasuk tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu artinya kan penghormatan untuk masjid. Meskipun jenengan itu sholatnya tidak niat tahiyatul masjid, itu menjadi sholat tahiyatul masjid. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Jadi kita nggak usah tahiyatul masjid, itu sudah termasuk tahiyatul masjid tanpa harus mengatakan. Tapi kalau ingin yang lebih sempurna, yang lebih bagus ya kita khusus sholat tahiyatul masjid di sini. Ya, ini lebih afdolnya kan demikian sholat tahiyatul masjid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang pertama adalah fardunya adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sunahnya sahur, kemudian segera untuk berbuka, kemudian doa berbuka gitu ya, dan sebagainya. Ini sudah sering kita bahas. Yang belum ini saya bacakan. Rubba shaimin laisa lahu min syamihi ilad dhama'ah, rawahu An-Nasa'i. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali dahaga, lapar, dahaga. Makanya di dalam hadis yang lain dikatakan waqala idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhibi wal maharimi wada adzal jari. Ini ya. Ketika kamu puasa, maka puasalah kamu kepada telinga kamu. Telinganya enggak dengar yang jelek-jelek. Tutup. Ya, kalau ada tetangga orang ini ditutup telinganya, disumpeli apa. Ini puasa kok nggak ada bedanya dengan nggak puasa. Ngomong itu cerewet gitu ya, dengar. Ini yang ngomongnya, yang bupati, yang DPR, yang Jokowi, macam-macam. Telinga kita sampai ngomongnya banyak. Tutup dulu. Wa basaraka, dan penglihatan kamu puasa, matanya ditutup dulu. Ini ibu-ibu yang sering ke lipo ini ditutup dulu matanya. Puasa-puasa jangan sering lihat-lihat ke lipo, tapi banyak belanjanya. Matanya ditutup, nggak usah lihat TV, nggak usah lihat yang nggak perlu-perlu ya. Apalagi yang haram udah nggak usah dilihat, nggak perlu dilihat, haram dilihat. Tapi yang
boleh, tapi nggak punya manfaat nggak usah dilihat. Walisanaka dan lisanmu anil kadibi dari bohong. Pak Wi sudah sampai mana? Sudah sampai Lumajang, padahal masih di Probolinggo. Ditanya sama Pak Jarot, sudah sampai mana? Sudah sampai Lumajang, padahal saya neng Pasuruan. Kan coba dihitung berapa kali satu hari kita berbohong pada manusia. Banyak kali ya. Jadi wal maharimi dan halal yang diharamkan. Ngomong-ngomong yang diharamkan, yang jelek, yang enggak bermanfaat itu ditutup dulu. Karena itu pada saat itu kan lebih baik lisan kita itu berpuasa. Itulah Siti Maryam, ini nadzatul lirrahmani shauma falan ukallimana sayauma, kan di situ. Satu hari ini full saya enggak mau ngomong 24 jam. Puasa bicara. Coba sekali-kali kita puasa bicara 24 jam enggak ngomong ya. Gimana rasanya? Berat ini. Puasa biasa 30 hari dengan puasa enggak ngomong 24 jam. Lebih berat mana ini? Enggak ngomong. Kalau ketemu orang ditulisi maaf saya puasa. Jangan diajak bicara. Nanti diajak ngomong. Bapak Ibu sekalian, yang tadi disebut telinga, mata, mulut ini kalau diajak puasa ini dasar. Jenengan kita semua bisa bandingkan puasa yang biasa, hanya tidak makan tidak minum, dengan puasa telinga ditutup, mata ditutup, mulut ditutup, hasilnya itu berbeda ya, berbeda, sangat berbeda. Wada adal jari, dan tinggalkanlah menyakiti tetangga. Ini selain untuk dirinya sendiri tutup ini, terus minimal tidak membuat gaduh, menyakiti kepada tetangganya. Ini yang sebetulnya yang inti, yang tidak makan, tidak minum, tidak senggama itu kan hal yang harus ditinggalkan. Tetapi yang inti sebetulnya untuk peningkatan kualitas diri kita itu pada ini. Ya, meninggalkan syahwat makan, minum, senggama, tapi juga membuat pribadi yang baik, ya. Telinganya ditutup, matanya ditutup, mulutnya ditutup, yang enggak perlu-perlu, enggak penting, yang enggak dipakai zikir, enggak pakai baca Quran, tutup dulu mulutnya misalnya. Nanti akan terasa bagaimana dampaknya itu puasa itu pada kita. Nah, kalau puasanya dari tahun ke tahun hanya tidak makan dan tidak minum, ya perkembangannya tidak naik ke kelas yang lebih tinggi. Ya boleh puasa, sah puasanya, tetapi secara kualitas selamanya dia tidak naik. Makanya nanti salah satu tanda indikator orang sukses puasanya berhasil adalah ada bekas puasa yang merubah perilaku buruk kita menjadi akhlak mulia kita. Setelah Ramadan nanti perilaku buruk kita ada apa yang perilaku buruk apa ya, kita yang biasanya pelit jadi dermawan, kita yang biasanya pemarah jadi sabar, kita yang biasanya tidak perhatian kepada orang duafa menjadi perhatian, kita yang biasanya lupa untuk iktikaf masjid pada Allah sering ke Masjid Al-Baitul Amin untuk iktikaf, kita yang biasanya tidak baca Quran menjadi sering baca Quran. Kalau sudah begitu, insya Allah itu tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti mendapat hidayah. Tahun depan nanti ketemu lagi apa lagi? Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tahun depan ketemu apa lagi? Menjadi pribadi yang
lebih baik lagi. Jadi ada perubahan sedikit demi sedikit dari diri kita. Itu berarti tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga yang hadir di sini khususnya umat Islam pada umumnya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Ta'amalu wa amnusayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.